Saya start. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita perlu mengevaluasi. Mengevaluasi maksudnya adalah contoh sederhananya sama-sama n-gram. Tapi bagaimana kalau n-gramnya itu 2 gram, n-gramnya itu 3 gram, n-gramnya itu 4 gram. Kemudian atau gabungan atau ada perbaikan atau parameternya seperti apa, atau bahkan tidak tergantung dari metodenya, apakah itu n-gram ataukah itu menggunakan neural. Ya, di sini yang penting adalah bagaimana mengevaluasi hasil atau mengevaluasi model bahasa tersebut dari yang dihasilkan ya. Nah, ini bebas dari apakah itu n-gram atau yang neural atau yang lain. Jadi kerangka bahasanya ada evaluasi. Nah, evaluasi itu ada yang disebut dengan perplexity. Ya. Perplexity. Jadi nanti akan kita lihat evaluasi itu bisa ekstrinsik, bisa intrinsik. Ya. Kemudian salah satu evaluasi yang intrinsik itu dengan apa yang disebut dengan perplexity. Ada juga sebagai alternatif dengan error rate atau word error rate. Evaluasi ya. Seberapa baik kalimat atau perbandingan antara kalimat, misalkan model bahasa itu apakah dia real, mana yang real, tidak memenuhi grammar, apakah yang lebih luas, lebih pantas, lebih umum, atau jarang dipakai, dan lain-lain. Intinya adalah kita ingin mengevaluasi model bahasa yang kita hasilkan itu seberapa bagus itu artinya yang ini apa yang dihasilkan itu angka-angka probabilitas tadi itu yang dihasilkan apakah tadi ada 2 gram atau 3 gram atau yang lain. Nah, model bahasa yang seperti apa yang kita anggap lebih bagus dengan dari kriteria kita sebagai orang ya, sebagai orang, bahasanya yang dari grammarnya dan lain-lain tadi ya, setelah model tersebut dihasilkan ya. Ya, model itu tentunya diuji ya, model itu diuji, dievaluasi performansinya dengan satu data uji ya, ya. Ya, ini seperti halnya proses-proses learning pada umumnya, ya, proses learning pada umumnya. Di sini dapat dikatakan juga ini adalah proses learning. Ya, itu diuji dengan data-data yang unseen, data-data yang tidak dipakai di data training. Kemudian juga perlu di samping data set kita siapkan, juga perlu kita siapkan metriknya, satuan bagaimana mengevaluasinya. Nah, di sini evaluasi itu bisa ekstrinsik, bisa intrinsik, ya, secara umum, bukan hanya model bahasa saja. Kita tidak hanya membahas model bahasa n-gram atau bahkan model bahasa, tapi secara umum untuk beberapa jenis kasus yang atau beberapa jenis ini apa seperti ya seperti model bahasa ini ya, nanti kita cari jalannya. Ada yang disebutkan ekstrinsik, ada yang disebutkan intrinsik, di mana ekstrinsik itu adalah ada memang aplikasinya, ya, ada aplikasinya, penggunanya. Tadi kan penggunanya apa? Model bahasa. Ada penggunanya itu mesin penerjemah. Ada penggunanya tadi speech recognition. Ada penggunanya tasnya ini, ada image captioning, ada penggunanya OCR, ada penggunanya language generation, ya. Dan ini penggunanya tergantung dari penggunanya. Antara mesin penerjemah dengan speech recognition itu
berbeda ininya, atau antara task 1 dengan task 2 bisa kemungkinan besar berbeda cara mengukurnya, ya. Atau di satu task seperti misalkan mesin translation, mungkin model bahasa itu lebih bagus yang seperti ini, model bahasa yang lain seperti ini. Atau intinya adalah mengukurnya adalah mengevaluasinya menggunakan penggunaannya, aplikasinya. Kalau di sini tanpa ada penggunaan model bahasa, ya model bahasa itu aja, tidak digunakan di mesin penerjemah, tidak digunakan di apa, pokoknya langsung aja dievaluasi. Eksperimen, kemudian dihitung di sini langsung tanpa harus menggunakan task tertentu atau end to end itu maksudnya n akhir ini adalah aplikasinya, ya, n akhir itu artinya aplikasinya, ya, ya. Extrinsic ini adalah diuji menggunakan task yang menggunakan model tersebut. Dalam kasus ini model bahasa, ya, dibandingkan dengan task tersebut, ya. Jadi digunakan task tersebut, ya. Mungkin ada kemungkinan model A itu lebih baik dibandingkan model B untuk sebuah task. Tetapi mungkin juga untuk task yang lain model B yang lebih baik. Jadi di sini kita N yang ini, N akhir di sini, model bahasa atau yang lain kita gunakan aplikasinya apa. Ya, biasanya di sini memerlukan proses yang lebih lama karena kita tidak hanya model bahasa yang kita siapkan kemudian kita evaluasi, tapi kita menyiapkan tasknya, kita menyiapkan mesin penerjemahnya misalkan, atau kita menyiapkan speech recognition atau yang lain-lain. Ya, kemudian juga bisa lebih kompleks karena kita ya memerlukan task itu, ya, dibandingkan kalau intrinsik, ya. Dimana di intrinsik itu dievaluasi langsung, artinya tanpa ada task, ya langsung dari model tersebut kemudian dievaluasi. Ya, semua ada plus minusnya, extrinsic ada plus minusnya, intrinsik ada plus minusnya. Ya, ini termasuk contohnya beberapa yang lain seperti praproses, ya, model bahasa atau menuju praproses, misalkan stemming yang dimana ini adalah tidak aplikasi ke user and user, misalkan ini juga misalkan STS, semantic text similarity misalkan, atau yang lain-lainnya. Sekali lagi, extrinsic evaluation, intrinsic evaluation ini berlaku secara umum untuk banyak kasus, ya, tidak hanya model bahasa. Kemudian lagi antara yang intrinsik dengan yang extrinsic itu mungkin tidak sejalan, artinya sebuah model mungkin lebih bagus dibandingkan model yang lain untuk intrinsik, tapi untuk ekstrinsik tertentu mungkin berbeda lagi, ya. Tetapi di sini yang intrinsik itu lebih sederhana karena tidak kita perlu menyiapkan task-task seperti mesin penerjemah atau yang lain. Ya, ini karena sederhana, karena bisa lebih cepat dihasilkan, ya, salah satu keperluan pentingnya adalah kalau kita ingin memberi gambaran angka-angka penggunaan secara lebih umum atau eksperimen-eksperimen awal. Ya. Ya, bisa digambarkan kalau di dalam biologi ada intrinsik, ada ekstrinsik. Tadi ada salah satu istilahnya adalah in vitro dan in vivo, ya. Di sini dilihat dari sel-selnya, kemudian di sini kalau dilihat diaplikasikan ke makhluk misalnya seperti itu. Antara intrinsik dengan ekstrinsik dapat istilah ini, istilah yang intrinsik, ekstrinsik, in vitro, in vivo seperti ini. Jadi ini adalah misalkan digunakan untuk task, diterapkan di makhluk. Nah, ini untuk model bahasa, kita mempunyai evaluasi intrinsik yang populer yang disebut dengan perplexity. Di mana perplexity padanan katanya adalah entropi, atau bahasa Indonesia kebingungan, kekacauan, chaos, atau surprise, semacam itu. Jadi sesuatu yang tidak nyaman, katakanlah seperti itu, ya.
Ya, seperti ini misalkan, ini ada Shannon game, ya, yaitu bagaimana kita bisa secara baik memprediksi kata berikutnya. Ya, seperti misalkan I always order pizza with cheese and, ya, saya selalu memesan pizza dengan keju dan ekstrimnya. Misalkan kita ekstrimnya agak ekstrim, mushroom atau nasi goreng, ya seperti itu. Ya, ya artinya kalau di sini ini adalah probabilitasnya. Artinya kalau kita memesan pizza dengan keju dan nasi goreng itu probabilitasnya jauh lebih kecil daripada dengan mushroom misalkan. Ya, ini contohnya adalah dengan disebut dengan Shannon game dan yang lain-lain ya. Artinya nanti kan kita lihat probabilitas dan perplexity itu adalah kebalikannya. Intinya seperti itu. Ya. Artinya kalau kita memilih atau sistem kita atau model kita kemudian memprediksi cheese and titik-titik. Tadi ingat bahwa model bahasa itu kan kita mencari probabilitasnya. Probabilitas ini dari I sampai segini, misalkan ini I sampai N titik-titik ini, diisi mushroom, probabilitasnya berapa? Ini sini sampai sini, isi fried rice, probabilitasnya berapa? Kan dicari seperti itu. Nah, kalau kemudian diisi di sini lebih memilih fried rice, artinya bingung, kita surprise, kita seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita menjawab dengan unigram? Nah, kalau kita menjawab dengan unigram, saya selalu memesan pizza dengan keju dan unigram itu ya nggak usah lihat sebelumnya, nggak usah lihat digram itu lihat n. Kalau melihat digram kan lihat n. Kalau dengan trigram artinya melihat cheese n gitu kan. Nah, kalau unigram random aja di sini, random apapun kan. Ya itu kan nggak bagus berarti kalau unigram kan, karena random. Nah kalau membandingkan dua model, ya, model yang mempunyai probabilitas yang lebih tinggi untuk jawaban yang benar, ya. Jawaban yang benar yang apa? Ya kan ada pertanyaan banyak seperti yang Shannon game tadi. Di sini pertanyaan kan banyak 1, 2, 3, 4 sampai mungkin puluhan atau ratusan. Mana jawaban yang benar? Benar itu maksudnya yang dari data tes, artinya data tes itu artinya kita punya sebuah kalimat, kemudian tinggal aja yang di sini dihapus, misalkan disuruh nebak gitu ya. Nah, akan lebih tinggi probabilitasnya, artinya lebih bagus kalau banyak jawaban yang benar atau probabilitasnya yang lebih tinggi. Nah, intinya seperti itu. Jadi language model ini salah LM model ya. Language model yang terbaik adalah yang tertinggi ininya, probabilitasnya. Ya, probabilitasnya untuk unseen, tesnya yang unseen, artinya unseen itu belum digunakan. Ya, pada intinya perplexity ini merupakan inverse, kebalikan dari probabilitas. Ya, artinya semakin kecil perplexity, artinya juga semakin besar probabilitasnya, itu lebih bagus ya. Karena perplexity itu adalah probabilitas yang dinormalkan dengan jumlah kata yang digunakan untuk tes. Jadi dinormalisasikan dengan jumlah katanya. Jadi perplexity ini adalah probabilitas. Sama probabilitas, PP itu perplexity, dengan probabilitas kata-kata, rangkaian kata-kata dinormalkan dengan jumlah kata-kata di tes. Yang kemudian ini adalah bentuknya bisa diginiin. Artinya ini adalah dengan tadi itu, dengan chain rule seperti ini. Dan kalau menggunakan asumsi Markov digram, ya ini adalah digram. Artinya ini adalah seper probabilitas dengan chain rule dan digram misalkan. Ya terlihat bahwa perplexity itu adalah kebalikan dari probability. Ya, oleh karena itu semakin kecil perplexity, model bahasa semakin kecil perplexity-nya, semakin baik. Artinya diupayakan membuat model bahasa yang semakin kecil perplexity-nya. Ya.
Ya, meminimalkan perplexity itu artinya memaksimalkan probabilitas ya. Ya, ini adalah salah satu contoh ya. Jadi perplexity itu dapat dipandang sebagai average branching factor atau secara umum branching faktornya menggunakan bobot ya, seperti misalkan contohnya rangkaian kata yang terdiri dari random 0 sampai 9, kemudian perplexity-nya adalah seperti ini. Ini adalah 10 jumlah n-nya, ini adalah kalau random itu adalah 1/10 karena ini 1/10, sehingga misalkan contohnya ini adalah 1/10 seperti ini. Ya, kemudian tadi semakin rendah perplexity maka semakin baik modelnya. Contohnya ini perplexity. Tadi kita lihat ya ada unigram, ada bigram, bisa membuat atau kita bisa menggunakan ini WSJ, Wall Street Journal, koran ya, berita, artikel-artikel berita yang namanya Wall Street Journal. Kemudian kita gunakan ini untuk sebagai data latihnya. Nah, kemudian kita menggunakan n-gram, kodenya unigram, atau bigram, atau trigram, ternyata semakin besar, ini semakin baik. Tapi perlu diingat juga, kalau semakin besar lagi sampai 10 gram, mungkin tidak semakin baik, tapi tidak bisa ditemukan. Ya, artinya juga tidak bisa jalan, gitu. Ya, tadi kita sudah sekilas bahas, kalau terlalu ekstrim kecil jelek, terlalu ekstrim besar itu bisa tidak jalan ya, karena dikalikan 0 karena ada perkalian-perkalian probabilitasnya ya. Di sini sekali lagi bahwa semakin rendah perplexity semakin baik, ini semakin rendah. Jadi ini unigram 900, kemudian ini lebih bagus, ini lebih bagus lagi. Kemudian apa pengaruh N dan P, tadi probabilitas, pengaruh P dan pengaruh N untuk P yang sama, artinya N itu jumlah tes, pengaruh probabilitas untuk jumlah tes yang sama, atau untuk jumlah tes yang kecil, untuk jumlah tes yang sangat besar, untuk probabilitas yang sangat kecil, untuk probabilitas yang sangat besar, untuk PP perplexity yang kecil itu seperti apa, untuk PP yang besar itu seperti apa. Ini bisa dilihat sekilas dari ini. Tadi adalah formula dari perplexity. Bagaimana kalau N besar, kalau N P semakin besar, perplexity-nya adalah seperti ini. Artinya di sini perplexity yang paling bagus di sini. Ini adalah sekedar memberi gambaran. Kemudian ya tadi juga saya kira sudah kita singgung juga, perplexity itu dapat dianggap sebagai tingkat surprise dari model. Ya, kalau terlalu surprise, artinya surprise-nya tinggi, itu nggak bagus ya. Ya, dianggap tingkat surprise dari model atas kemunculan atau keberadaan kalimat atau rangkaian kata yang sedang diujikan. Ya, artinya semakin besar nilai perplexity-nya, semakin surprise. Mengapa jawabnya model itu, saya selalu memesan pizza dengan keju, dan model jawabnya nasi goreng. Nah, itu kan surprise, artinya perplexity-nya besar. Ya, artinya kurang bagus ya. Semakin rendah perplexity-nya, semakin baik modelnya, karena semakin luas, semakin pantas bahwa memesan pizza itu dengan keju dan ya biasanya mushroom misalkan seperti itu. Ya, jadi berbalik dengan probabilitas. Ya, kemudian alternatif yang lain adalah dengan error, bukan perplexity, adalah dengan error. Jadi dibandingkan dengan tes, metrik evaluasinya bukan perplexity tapi word error rate, di mana ini dihitung exit distance-nya, exit distance antara yang dihasilkan dengan tesnya, jumlah insertion-nya, jumlah duration-nya, jumlah substitusinya dinormalkan dengan panjang kalimat, bandingkan antara yang dihasilkan oleh model dengan yang
seharusnya atau yang seharusnya atau yang dites ya. Seperti ini contohnya. Ini contoh menunjukkan error rate, ada insertion, deletion, substitution, ada di sini dengan 2 kalimat ini, ada 3 deletion, ada 1 insertion, ada 1 substitution, sehingga error rate-nya ada 5. Ini contoh alternatif untuk Perplexity. Ya, mungkin saya kira seperti itu untuk